got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat pada kesempatan kali ini. Selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Robby Husaini, panggilan Robby. Nomor NIM 2021-2823. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam semester 6 mahasiswa STAIPIK Sumatera Barat. Adapun maksud dan tujuan dari video saya pada kesempatan kali ini yakni sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester UTS pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Ustaz Irfal Khairul Fadri. Pada video ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam dan tokoh-tokoh pendidikan Islam tersebut. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata, yakni sejarah yang berarti suatu peristiwa atau kejadian terjadi pada masa lampau. Kedua, pendidikan, suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ketiga, Islam. Islam merupakan agama yang dianut oleh Nabi Muhammad hingga zaman sekarang ini. Jadi, sejarah pendidikan Islam adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan Islam dari zaman Rasulullah hingga saat sekarang ini. Adapun metode dalam sejarah pendidikan Islam ada 2, yakni 1, fase penggalian, terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode observasi atau pengamatan. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Ketiga, metode dokumenter. Yang kedua, fase penulisan. Fase penulisan terdiri dari 3 metode pula. Yang pertama, metode deskriptif, yakni menjelaskan atau mendeskripsikan sejarah tersebut. Yang kedua, metode komparatif, yakni membandingkan atau membedakan segala sesuatu atau sejarah yang terjadi hingga sejarah yang terjadi saat sekarang ini. Yang ketiga, metode analisis, yakni melakukan analisa secara mendalam. Adapun manfaat dari mempelajari sejarah peradaban pendidikan Islam, yakni yang pertama yaitu mengetahui perkembangan dan pertumbuhan sejarah pendidikan Islam yang terjadi saat zaman Rasulullah hingga saat sekarang. Yang kedua, mengambil sisi positif yang terjadi terhadap perubahan dalam sistem pendidikan Islam untuk memecahkan masalah dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, memiliki nilai positif terhadap segala perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan Islam. Materi yang kedua yakni tokoh-tokoh dalam pendidikan Islam.
tokoh yang pertama yakninya Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina yakninya Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina. Di barat populer dengan sebutan Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah di desa Afsana, sebuah daerah yang terletak di Bukhara, kawasan Asia Tengah. Pada tahun 1037 Masehi, beliau wafat dalam umur 58 tahun karena terserang penyakit. Pola pemikiran Ibnu Sina, dunia medis saat sekarang ini semakin berkembang. Berkembangnya tersebut disebabkan oleh eksplorasi ilmuwan Persia, yakninya Ibnu Sina. Beliau menulis buku yang berjudul Canon of Medicine. Buku tersebut berjudul The Canon of Medicine, kemudian menjadi referensi atau sumber utama mahasiswa-mahasiswa di Eropa sampai tahun 1600-an. Adapun tujuan pendidikan Ibnu Sina lebih diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang menuju perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual, maupun budi pekerti. Baiklah, tokoh yang kedua yaitu Al-Ghazali. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, pada tahun 450 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada tanggal 11 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Al-Ghazali mempelajari ilmu di bidang usuluddin, fikih, akidah akhlak, dan filsafat. Pola pendidikan Al-Ghazali yaitu pada pendidikan akhlak ada dua cara dalam mendidiknya. Yang pertama, ilmu laduniyah, yakni ilmu yang memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ilmu riyadhah, yakni ilmu yang membawa kepada perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. Kemudian karya-karya Al-Ghazali. Karya yang terkenal dari Al-Ghazali yakninya buku yang berjudul Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu agama. Dalam buku ini berisi tentang paduan yang indah antara ilmu filsafat, akhlak, fikih, dan fikih. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau yakni Abdurrahman Zaid Waliuddin bin Muhammad bin Ibnu Hasan bin Jabir bin Ibrahim bin Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Beliau juga disebut sebagai bapak sejarawan dan juga terkenal dengan sebutan bapak sosiologi Islam. Dan beliau juga telah menghafal Al-Quran sejak dini. Pola pemikiran Ibnu Khaldun yaitu beliau mampu mensintesiskan kedua tokoh yang bertentangan dengan didasarkan oleh pemikiran yang rasional dan sufistik. Juga dalam menghadapi pendidikan Islam, beliau berpijak pada rasional empiris dan juga berpijak pada empiris dan sufistik. Karya-karya Ibnu Khaldun, di antara karya yang terkenal yakninya
Syarah Al-Burdah, Kitab Al-Mahsul, yakni buku-buku yang berisi tentang pengetahuan tentang matematika. Selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf bin Imran bin Ismail bin Al-Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 801 Masehi, kemudian meninggal pada tahun 873 Masehi. Beliau merupakan pelopor dalam ilmu pengetahuan. Al-Kindi juga belajar Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung. Beliau juga mahir dalam beberapa ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu hitung, dan ilmu logika. Pola pemikiran Al-Kindi yakninya berkaitan dengan ketuhanan dan keesaan. Al-Kindi mengungkapkan bahwa Tuhan itu adalah esa. Tuhan merupakan wujud yang hak secara abadi. Kemudian Tuhan merupakan sesuatu yang esa dan satu. Karya-karya Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai karya sebanyak 260 buku judul buku, diantaranya seperti buku filsafat, buku astronomi, buku tasawuf, dan buku komologi. Dan yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu Al-Khawarizmi. Nama lengkap beliau yakninya Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau merupakan tokoh ilmuwan yang konsen di bidang matematika. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi dan meninggal tahun 850 Masehi di Baghdad. Beliau merupakan dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Beliau juga konsen dalam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, ilmu matematika, dan ilmu geografi. Pola pemikiran Al-Khawarizmi dipengaruhi dalam perkembangan ilmu astronomi, kemudian juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu matematika dan aljabar. Karya-karya Al-Khawarizmi yakninya karya yang terkenal yaitu aljabar. Aljabar merupakan salah satu ilmu yang membahas tentang matematika atau ilmu berhitung. Karena itu Al-Khawarizmi juga dijuluki sebagai Bapak Matematika. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.